Ya, sahabat Wingit Official, kali ini episode Saung Misteri berada atau kita ada di salah satu situs terpenting di Cirebon ya. Kita berada di Kesultanan Kesepuhan Cirebon. Nah, di sini Mas Coy adalah narasumber dari Wingit Official. Seperti apa kelanjutannya dan apa aja yang akan kita bahas setelah yang satu ini ya. Baik sahabat Wingit Official, kita semua ini datang ke sini, tim Wingit itu mempunyai satu keresahan yang sama, yaitu pengalaman saat berada di luar Cirebon ya. Nah, untuk menjawab keresahan kami ada Mas Coy di sini. Oke. Mas Coy di sini sebagai pegiat seni dan budaya di Kota Cirebon. Nah, Mas Coy, Siap. bagaimana kabarnya Mas Coy? Alhamdulillah baik nih teman-teman, bagaimana nih kabarnya? Pasti sehat juga ya? Alhamdulillah. Sehat juga Mas Coy. Alhamdulillah sehat. Nah, kali ini Mas Coy, keresahan kami bertiga ini, tim Wingit, itu cuma satu Mas Coy. Waktu kami ada di salah satu luar kota di Cirebon, itu Saat merantau gitu di ya? saat merantau, karena kita kan kerjanya sama nih Mas. Nah, di situ bukan ada satu, mungkin lebih dari 2 orang lah, sering bilang bahwa dari mana, dari Cirebon. Cirebon sakti nih gitu. Nah, Mas Coy selaku pegiat seni dan budaya, kenapa citra Cirebon di luar Cirebon itu selalu dianggap sakti? Menurut pandangan Mas Coy itu bagaimana? Oke gini ya, buat teman-teman, jadi sebenarnya sih jangan aneh lah kayak begitu. Itu kan sebenarnya sebatas sudut pandang. Itu sebetulnya hanya sebatas sudut pandang orang. Karena secara sejarah saja Cirebon itu sangat spesial dan sangat istimewa. Jadi Cirebon tuh sebetulnya sekarang aja sih disebut ada kota, ada kabupaten. Iya. Cirebon is Cirebon ya Cirebon gitu kan. Jadi sebenarnya Cirebon sih nggak ada kota dan nggak ada kabupaten sebetulnya. Karena kalau secara sejarah, kenapa Cirebon itu disebutnya Kesultanan Cirebon? Beda setelah era kemerdekaan gitu kan. Kita juga akhirnya kesultanan juga jadi banyak, ada Kesultanan Kesepuhan, Kesultanan Kanoman, Kesultanan Kecerbonan gitu kan. Kenapa bisa begitu ya? Karena memang Cirebon itu sangat spesial secara sejarah. Ditambah kita punya wali Allah, seorang ahli agama, beliau juga seorang tabib dan melegenda gitu. Siapa beliau? Beliau adalah wali termuda namun dituakan oleh para wali yang lain. Jadi pimpinan para wali lah disebutnya. Beliau adalah, mungkin kita tahu, semua juga tahu, yaitu adalah Syekh Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati. Jadi mungkin mereka berpikir karena dengan legenda gitu, tapi ya kita sebagai orang muda kan sadar lah gitu kan. Bener nggak sih? Sadar aja lah, kita sadar apa sih gitu kan. Sakti gitu kan. Ya kita harus tahu dulu, jangan sakti terus kita pikirnya kayak di film-film gitu kan, bisa terbang, bisa ngilang gitu. Nah iya Mas Coy, kira-kira kesaktian sendiri tuh ada nggak sih Mas Coy? Nah kalau ngomongin kesaktian itu ya kita harus sepakati dulu nih. Kalau mau bahas kesaktian ya kita sepakati dulu nih. Definisi saktinya apa? Iya kan? Kalau memang definisinya sakti yang seperti di film-film, di sinetron atau di sejarah-sejarah atau di legenda-legenda, itu biarkan. Itu adalah sejarah yang patut kita ingat gitu kan. Nah, Ya gimana? apalagi saya perantau ini pakai ini ikat kayak
objek gitu tuh Mas Toy di Pakai sana. ikat begitu dukun gitu lah Ya ya. kayak dukun, sakti, Mm-mm. kebal, bacok atau Iya. tusuk Iya. lah gitu. Gimana Mas Toy? Pandangan Mas Toy sendiri? Jadi gini, ya wajar lah kalau seandainya orang berkostum budaya itu dianggap dukun, dianggap apa, wajar lah. Tapi yang penting kitanya tidak kan gitu. Intinya wajar aja orang menilai kayak begitu sih. Jadi sekali lagi kalau ngomongin perihal sakti, kita orang-orang muda zaman sekarang ya harus benar-benar gali nih definisi sakti ini apa gitu kan. Sakti ini kan, sakti itu adalah sesuatu kelebihan yang ada pada diri kita tidak dimiliki oleh orang lain, ya kan? Mungkin ya di zaman dulu gitu kan, di zaman wali gitu kan, di zaman penjajahan dulu ada lah orang yang konon katanya kebal ditembak, kebal dibacok demi perjuangan, mungkin ada. Tapi di era sekarang ya saya maaf belum pernah lihat sendiri. Maka ayo kita sama-sama bolehlah kita membahas tentang kesaktian, tapi kita harus lebih modern lah. Sakti itu kita sepakati dulu. Lebih baik kita diskusi tentang sakti itu adalah tentang potensi. Jadi setiap manusia itu punya potensi yang berbeda, punya bakat yang berbeda. Nah, ketika potensi itu sudah bisa bermanfaat untuk orang lain, ya kan? Nah, itu baru kita disebut sakti. Iya kan? Karena sudah bermanfaat buat orang lain. Contoh apa? Misalkan bisa di teknik mesin bengkel. Saya punya motor, mogok, udah kebingungan, bener nggak sih? Beresin businya nggak bisa, apanya nggak bisa, masih tetap mati. Ternyata ketika datang ke bengkel, cuma dengan durasi 5 menit udah top chair, jalan lagi. Kan begitu itu. Ya, kesaktian itu adalah sebuah potensi lah, sebuah potensi. Berarti Kita orang, kesaktian itu bakat ya. ya diantaranya bakat, intinya potensi yang ada dalam diri kita. Kalau kita berpikir bahwa kesaktian itu hanya kebal bacok, hanya bisa terbang, hanya bisa ngilang, ya kan? Ngapain kita sekolah gitu? Ya betul juga ya. Bener nggak sih? Betul. Ya kita udah tuh ngikutin aja tuh leluhur gitu kan, puasa biar bisa ngilang, biar bisa terbang. Nggak Mana sanggup, ya? iya, Jadi nggak sanggup edan gitu kan gitu. Kan banyak lah ya orang-orang yang udah milenial belajar dari buku tanpa guru gitu kan, Iya. belajarin sebuah keilmuan, puasa berlama-lama nggak berhasil, stres, akhirnya edan mau kena ilmu gitu kan. Nah, maksudnya di situ kenapa orang tua kita dulu ketika ada yang belajar sebuah keilmuan tuh selalu bilang kalau belajar ilmu tuh harus ada gurunya, apapun ilmunya ya harus ada gurunya. Kalau maksudnya gurunya adalah agar membimbing kita gitu, agar kita tidak takabur ketika kita punya potensi gitu. Di bengkel juga bisa takabur. Bengkel gua nih paling bagus. Iya. Kan sama takabur, padahal mah tidak bengkelnya dia aja yang bagus, apalagi samalah cocok-cocokan gitu, seperti pangkas rambut juga cocok-cocokan. Jadi wajar kalau orang Cirebon ketika merantau dianggap sakti, ya wajar lah. Tapi yang pasti Cirebon itu lungguh. Iya, Cirebon Apa itu itu lungguh, Mas? lungguh itu asor, andap asor. Orang Cirebon tuh enggak, Kayak ilmu padi ya. iya kayak ilmu padi. Ilmu Jadi padi. enggak, gua enggak ini gue gitu, enggak gitu. Intinya Nggak sih nyombongin diri ya, Mas, iya. ya? Orang Cirebon tuh memang diajarkan sama leluhur kita itu untuk lungguh, untuk selalu andap asor gitu kan. Kita nggak perlu lah menyombongkan sesuatu gitu kan, Betul. karena hakikatnya di atas langit masih ada langit. Intinya sih seperti itu. Iya betul. Jadi wajar kalau kita merantau kita dianggap sakti, tapi setidaknya ketika kita merantau kita tetap harus harus sopan, jaga perilaku, jaga sikap. Ada peribahasa mengatakan di mana bumi dipijak, langit kita junjung. Intinya itu. Iya. Dan syukur-syukur ya kita bisa bermanfaat buat lingkungan baru kita kan begitu. Intinya Sekitar. iya, bisa intinya sih seperti itu. Intinya seperti itu. Ya, baik teman-teman sahabat Wingit Official, masih ada satu sedikit lagi keresahan Mas Coy dari saya pribadi ya. Saya punya pertanyaan terkait penjabaran arti sakti sendiri menurut seni dan budaya di Cirebon. Ada satu pertanyaan yang masih saya pun belum bisa menjawab secara pribadi ya. Kenapa orang Cirebon dianggap sakti, tapi
itu selalu menuju ke arah perdukunan atau sejarah-sejarah spiritual gitu Mas Coy. Maksudnya menurut pandangan Mas Coy sendiri, kira-kira biar saya bisa menjelaskan atau Mas Coy bisa membantu dengan video ini menjelaskan bahwa sejarah dari spiritual tersebut kira-kira gimana Mas Coy? Ya makanya seperti tadi awal bilang, itu kan sudut pandang orang aja menilai gitu kan. Maka ya pada prinsipnya bagaimana caranya kita tetap harus menghargailah ketika kita ada di lingkungan orang gitu. Tetapi kalau ngomong tadi ada kalimat spiritual itu kalian bisa cek di Google deh. Ini buat sahabat bingit juga, makna spiritual kita bisa cek di Google. Makna spiritual itu sebetulnya masih samar, didefinisikannya masih samar karena spiritual itu luas, bukan hanya satu agama. Jadi konteks kekudusan lah, konteks antara aku dengan Tuhan, antara kita dengan Tuhan gitu kan, antara kita dengan Gusti Allah. Jadi ini adalah sesuatu garis yang horizontal. Spiritual itu adalah garis yang horizontal gitu kan. Udah urusannya langsung antara hati ini, antara diri kita dengan Tuhan. Jadi jangan sampai berpikir bahwa ada juga memang banyak sih yang salah kaprah berpikir tentang spiritual itu dianggapnya sama, akhirnya kesaktian apa kayak begitu. Enggak seperti itu. Spiritual itu adalah tentang kita dengan Tuhan, tentang manusia dengan Tuhan ini. Jadi tentang bagaimana kita mengenal Tuhan kita. Iya betul, bagaimana kita mengenal tentang Tuhan kita. Ya kita kalau mau mengenal Tuhan kita ya kita juga harus kenal dengan semesta gitu kan, dengan lingkungan gitu kan. Ya ketika kita mengatakan bahwa kita cinta terhadap Tuhan, ya kita juga harus cinta terhadap ciptaannya kan begitu. Ketika kita meyakini adanya Tuhan, ya kita pun harus meyakini atas segala ciptaannya kan, intinya kan seperti itu. Itulah bagian daripada spiritual. Oh begitu. Ya cukup banget menjawab ya. Intinya sekarang saya sudah paham dan mengerti apa arti dari spiritual. Jadi ya pokoknya intinya sebenarnya kalau mau ngebahas ini kita nggak butuh waktu yang sebegitu banyak. Karena kalau membahas spiritual, membahas tentang konteks kesaktian yang tempo dulu juga kita nggak akan selesai yang namanya satu hari. Apalagi kita masuk ke ranah metafisika. Itu waktu yang butuh sangat panjang gitu. Tapi pada prinsipnya teman-teman Wingit official datang ke saya hanya sebatas menyampaikan itu agar tidak terlalu jauh berpikir aja sebetulnya. Agar tidak jauh berpikir aja. Intinya sekali lagi nih buat sahabat Wingit, pesan dari saya, kita cukup yakin bahwa Allah itu maha baik. Yakin Allah itu maha baik, maka kita akan selalu melakukan kebaikan. Yakin bahwa Allah itu maha kaya, maka kita tidak akan pernah merasa miskin. Karena Allah juga sama, tidak menciptakan kaya dengan miskin. Allah itu hanya menciptakan kaya dan berkecukupan. Iya kan? Berarti yang miskin adalah orang-orang yang malas, yang tidak bersyukur, yang tidak bersyukur, intinya seperti itu. Ya, baiklah. Baik sahabat Wingit official, keresahan saya pribadi sudah tercukupi lah dengan adanya jawaban dari Mas Coy. Kira-kira dari teman-teman sendiri punya pertanyaan nggak terkait dengan Cirebon sendiri? Ya nggak apa-apa, barangkali mau bertanya. Ya, jadi gini Mas Coy, kan kalau Cirebon tuh ya emang terkenal kota wali ya. Jadi ya saya juga pernah sih Mas Coy keluar kota tuh di daerah Banjar sana kan, Ciamis. Nah, Kang, orang mana? Cirebon. Nah, jadi si penduduk situ tuh disangkanya tuh ya saya punya kebal lah. Kang, coba Kang, pisau gini-gini gitu. Jadi tuh apa ya, bikin risih juga. Padahal kan kita orang Cirebon sendiri juga kan ya sama saja manusia biasa ya Mas saya. Nah, itu yang bikin saya ibaratnya
malah jadi di luar tuh agak was-was juga gitu. Iya, sebenarnya nggak perlu was-was lah. Yang penting kan kitanya tidak sombong kan begitu. Iya. Saya rasa orang juga kan mungkin itu bercanda Iya, gitu betul, kan, iya. bercanda-bercanda kan begitu. Ya kita tinggal jawab baik aja kan. Saya mah masih orang biasa di Cirebonnya Iya. juga gitu kan, gitu aja dijawabnya, candaan-candaan aja kan. Iya, jangan dianggap serius. Jangan banget ya, dianggap Mas Toy, ya. serius lah intinya sih kan kayak gitu. Oke, gitu aja. Iya Mas Toy. Cukup. Ya. Baik, sahabat Wingit Official, pada intinya yang obrolan yang kita dapat tadi, intisarinya adalah kita dimanapun berada, terikat dengan kita dari asalnya dari mana, itu selalu menjunjung tinggi kesopanan, terus juga jangan sombong ya Mas Coy ya. Artinya kita semua manusia sama. Di balik itu semua, walaupun di balik itu semua, di tiap daerah memiliki sejarah masing-masing yang mungkin bagi orang lain sejarah ini memiliki kesaktian, memiliki kesakralan. Kita tetap harus menghargai di mana itu Iya. sejarah gitu kan. Iya. Jadi karena betul tadi bahwa setiap daerah, setiap wilayah itu punya sejarah masing-masing gitu kan. Iya. Punya kisah masing-masing yang harus kita jaga, yang harus kita hormati kan Iya. begitu. Apapun itu, selagi itu sejarah positif, selagi itu sejarah yang memberikan pesan-pesan terselubung agar kita melakukan kebaikan-kebaikan, ya tetap kita harus hormati dan kita harus jaga itu pada prinsipnya itu. Pada prinsipnya menghormati dan saling menghargai. Iya. Oke, pemirsa Wingit, sudah terjawab sudah ya. Mungkin buat sahabat Wingit Official barangkali memiliki pertanyaan atau keresahan tersendiri, silahkan tulis saja di kolom komentar ya. Nanti di situ admin akan membalas juga di situ ya. Oke, kurang lebihnya begitu Mas Coy. Siap. Ini terima kasih banyak waktunya Mas Sama-sama, Coy. terima kasih. Nah, buat sahabat Wingit Official jangan lupa subscribe juga channelnya Suwung Coy Miracle. Iya. Bisa langsung aja di bawah deskripsi ya. Kami sudah sediakan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.